Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak sekali kenikmatan bagi kita semuanya. Dan tentu yang paling penting adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqamah di atas sunnah dan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena saking banyaknya nikmat, dan Allah Subhanahu wa taala pun terus memberikan tanpa henti, sehingga mengharuskan bagi kita semuanya juga untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita semuanya mengenal agama Islam. Kita mengetahui jalan kebenaran itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan di sore hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-15, Ad-Darsul Khamisa Asyara, I'rabu al-Muthanna, I'rab Muthanna. Al-Kalimatul Jadidah. Ada istashhidu. Istashhidu itu minta untuk menghadirkan syahid. Syahid itu saksi. Usbu'. Usbu' itu jari. Usbu'. Jamaknya asabi'. Usbu'. Bisa dibaca isba' juga. Dibaca pakai harokat apa saja bisa. Yuqallibu, dari kata qallaba yuqallibu, artinya adalah membalik, membolak-balikkan itu. Qallaba yuqallibu. Kafun, kaf itu tangan, mulai pergelangan tangan sampai ke ujung jari, ini namanya kaf. Telapak tangan, ya sebenarnya baik yang belakang ataupun yang depan itu masuk dalam kaf. Ini batin, yang luar adalah zahir. Kalau bahasa Indonesia mungkin telapak itu ini sebatas depannya saja yang putih, sedang belakang punggung. Tapi secara makna kaf itu sebenarnya adalah dua, mencakup dua ini, yang batin dan yang zahir, yang depan dan belakang. Ini yang dimaksud dengan kaf. Adapun fakhidun adalah paha. Fakhidun adalah paha. Nah, itu untuk al-kalimatul jadidah. Kita masuk ke al-amsilah. Tafadhal.
Bismillah. Al-amsilatu. Awalan, wa dakhala ma'ahu sijna fatayani. Saniyan, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Salisan, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illahi yuqallibuha kaifa yasha'u. Rabi'an, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Naam. Dakhala ma'ahu sijna fatayan. Dan masuk bersamanya, masuk ke dalam penjara dua orang pemuda. Ini kisah Nabi Yusuf ketika dipenjarakan setelah terfitnah atau difitnah Imra'atul Aziz. Lalu juga masuk dua orang pemuda fatayan. Lalu wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Dan datangkanlah saksi, minta adanya saksi. Dua orang saksi min rijalikum, dari orang-orang kalian, dari orang kaum laki-laki kalian. Ini berkaitan dengan utang, hendaknya ada saksi. Ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, ayat yang berbicara tentang hutang. Kemudian yang ketiga, innal quluba baina usbu'ain min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati itu hati manusia maksudnya, baina usbu'ain, di antara dua jari, min asabi'illah, dari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibu kaifa yasha, yang akan membolak-balikkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya hati manusia itu berada di jari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini terdapat penetapan sifat Allah, yaitu berupa jari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun perlu kita fahami, ketika kita menetapkan sifat Allah, Allah memiliki jari, maka harus kita yakini pula bahwasanya jari Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah sama dengan jari Allah. Jari manusia tidak sama dengan jari Allah. Sama-sama memiliki jari. Karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada suatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dan persamaan nama tidak melazimkan adanya persamaan hakikat. Artinya ketika kita menetapkan Allah memiliki tangan, manusia memiliki tangan, bukan maknanya tangan Allah itu sama dengan tangan makhluknya. Dan ini ya secara akal pun kita bisa menerima ya, bahwasanya persamaan nama tidak melazimkan, tidak mengharuskan persamaan hakikat. Ada orang namanya Muhammad dengan Muhammad tidak sama. Manusia punya tangan, monyet punya tangan misalkan, maka hakikatnya berbeda. Dan jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak mengetahui bagaimana bentuknya, kita tidak dituntut untuk mengetahui bentuknya. Namun kita harus meyakini keberadaannya karena dalilnya sangat jelas dan Rasulullah tidak mentakwilkannya. Yuqallibuha kaifa yasha, dan Allah bebas membolak-balikkan hati sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Allah sangat mudah
untuk memberikan hidayah ataupun menyesatkan manusia. Bisa jadi paginya di atas Islam, sorenya sudah kafir, atau sorenya kafir, paginya sudah Islam. Dan ini sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang keempat, wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Ini potongan dari hadis Jibril yang sangat panjang. Ketika Jibril datang dalam wujud manusia, pakaian yang putih bersih, rambut yang sangat hitam. Nah, di antaranya disebutkan orang itu, maksudnya adalah Jibril karena berbentuk wujud manusia, meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidhaihi, di atas pahanya. Ini khilaf, banyak yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril meletakkan kedua telapak tangannya itu di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada yang menjelaskan bahwasanya di sini yang dimaksud fakhidhaihi, meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya, adalah pahanya orang itu sendiri atau malaikat itu sendiri. Namun intinya di sini poinnya adalah kaffaihi, yaitu kedua telapak tangannya. Nah, kalau kita memperhatikan contoh-contoh di atas, poin 1, 2, 3, dan 4, ada kalimah atau kata yang bergaris bawah. Dan semua kata yang bergaris bawah ini menunjukkan isim musanna. Kata benda dua. Itu menunjukkan dua. Fatayan, dua orang pemuda. Syahidaini, dua orang saksi. Usbu'aini, dua jari. Kaffaihi, dua telapak tangannya. Ini semuanya menunjukkan apa? Musanna. Dan kedudukannya berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan i'rabnya. Fatayan, kenapa kok ada alifnya? Kemudian syahidaini kok diakhiri dengan ya. Usbu'aini juga diakhiri dengan ya. Maksudnya sebelum nun itu ya, bukan alif. Sedangkan kaffaihi, nah nunnya di sini kok dihapus. Kenapa itu semuanya bisa terjadi? Ya kita jelaskan setelah membacakan kaidah. Nah, silakan dibacakan terlebih dahulu. Al-qaidatu. Awalan yu'rabul musanna hasana mawqi'ihi fil jumlati wa yurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Saniyan tuhzafun nunu min akhiril musanna idza kana mudhafan mislu kaffaihi. Naam. Al-qaidah yu'rabul musanna hasaba mawqihi fil jumlah. Musanna di i'rab hasaba mawqihi, sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Wa yurfa'u bil alifi, dan dirofakkan dengan alif, artinya tanda rofaknya adalah alif. Wa yunsabu bil ya'i, dan tanda nasabnya dan dinasabkan dengan ya. Kurang. Wa yunsabu wa yujarru bil ya, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Tuhdhafun nunu min akhiril musanna idza kana mudhafan mislu kaffaihi. Nun dari musanna, dari akhir musanna dihapus apabila menjadi apa? Mudhaf. Mislu kaffaihi. Tapi di sini saya jelaskan ulang tentang tanda dari musanna, i'rabu musanna. Musanna. Jadi i'rab al-musanna, tanda rafa'nya
tanda rafa'nya adalah al-alif. Marfu' bi al-alif. Contohnya di situ wada khalama usijna fatayan. Fatayan, aslinya kan al-fata, fata. Nah, di sini tanda marfu'nya adalah alif, fatayan. Contoh yang lainnya, misalkan al-masjidani, dua masjid itu besar, mubtada marfu' dan tanda rafa'nya adalah al-alif. Tanda rafa'nya adalah al-alif. Maka cara mengi'rabnya untuk fatayan misalkan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Karena alif bukan tanda rafa' asal, maka disebutkan sebabnya. Li'annahu, karena apa? Musanna. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Ini apabila dalam keadaan marfu'. Lalu kemudian dalam keadaan mansub atau nasab, maka tanda nasabnya adalah al-ya. Jadi fastashidu syahidaini min rijalikum. Atau contoh yang lainnya misalkan inna bisa, inna talibaini mujtahidani. Nah, di sini isim musanna mansubnya adalah talibaini. Maka i'rab dari at-talibaini ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. Jadi ketika dalam keadaan mansub. Kemudian berikutnya dalam keadaan jar juga apa? Ya. Tadi contohnya baina usbu'aini min asabi'i Allah. Dalam riwayat yang lainnya baina usbu'aini min asabi'i ar-Rahman. Atau contoh yang lainnya misalkan usallimu, saya mengucapkan salam ala talibaini. Ini juga ya, jadi sama ya.
untuk nasab dan jarnya. Adapun i'rabnya talibaini yang kedua, ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. Kemudian kaidah yang terakhir adalah tudhafu ya'u al-ismul musanna idza kana mudhafan. Untuk nun afan tudhafu an-nun fi akhiril musanna, nun ini semuanya bisa dihapus apabila dalam keadaan apa? Mudhaf. Dalam keadaan mudhaf. Tadi wa wada'a kaffaihi. Wa wada'a kaffaihi. Kaffaihi ala fakhidaihi. Jadi contohnya wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Aslinya kan kafaini. Ini dua telapak tangan. Namun ketika mudhaf kepada dhamir, nunnya di sini dihapus atau dihilangkan. Ya, hampir sama ya, untuk caranya. Kafaihi di situ. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u li'annahu musanna. Bisa juga ditambahi apa namanya, wa hudhifat an-nunu lil idhafah, karena disebabkan karena apa? Idhafah, berarti dia menjadi mudhaf. Tab ini untuk i'rab dari isim musanna. Sekarang kita ke pelajaran yang ke-16, i'rabu al-jam'i. Kita langsung ke al-jam'i. Al-kalimatul jadidah al-ahzab. Al-ahzab ini jamak dari hizb, artinya kelompok. Kalau al-ahzab berarti kelompok-kelompok. Kemudian basyir, dari kata basyara yubasyiru, ini ada dua makna yang saling bertolak belakang. Basyir itu artinya berilah kabar gembira, bisa artinya berikanlah kabar buruk juga bisa. Kalau fabasyirhum bi'adzabin alim, maka beritahukanlah kabar yang buruk, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih pada orang kafir. Tapi kalau mukminin, wabasyiril mukminin wabasyiris sabirin, artinya beritahukanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bersabar.
Lalu yuqallibu, qallaba yuqallibu sama tadi sudah, yaitu membolak-balikkan. Mauqutun dari waktu, mauquta artinya yang ditentukan waktunya. Kitaban mauquta yang sudah ditetapkan waktunya. Kata waktu. Imtahinu ujilah mereka, karena ini fil amr kepada jamak. Ujilah. Tamassu masa, ya masu itu bisa artinya menyentuh, ini masa juga. Akan tetapi kalau di dalam Al-Quran menyentuh masa kaitannya dengan wanita di dalam Al-Quran, sebagaimana pendapat dari Abdullah bin Abbas, semua yang berkaitan dengan masul mar'ah, memegang perempuan yang di dalam Al-Quran, itu maksudnya adalah mengumpulinya. Tafsirnya adalah mengumpuli wanita, mendatangi wanita. Yashhadna dari kata syahida yashhadu, berarti di sini untuk muannas, bersaksi. Atau hadir, bisa berarti bersaksi, bisa artinya itu juga hadir, itu bisa. Kalau dalam konteksnya nanti adalah hadir. Lalu mutalaffi'atin bimurutihinna, ini kaitannya dengan sifat wanita. Mutalaffi'at itu kayak berselimut, bimurutihinna dengan ya murut. Murut itu jamak dari mirtun, maksudnya ya pakaian, sebenarnya pakaian. Bisa ya berselimutkan dengan selimutnya, bisa juga mantel. Artinya di sini benar-benar menutupi badan mereka. Nanti akan kita jelaskan lagi dalam menjelaskan hadisnya. Artinya mutalaffi'at itu menyelimutkan, menutupkan dengan murutnya, dengan pakaiannya, pakaian tebalnya. Musrifun, isim fa'il dari asrafa yusrifu, musrif, dan ini berbentuk jamak. Musrifun, orang-orang yang melampaui batas. Allah, innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Atau bisa juga maknanya boros, suka mubazir, itu juga bisa. Taib. Ini langsung saya bacakan aja untuk al-amsilahnya. Di sini akan berbicara tentang i'rab jamak dan macam-macamnya. Jadi di sini jamak ada 3, jam'ul mudzakkaris salimu, wa jam'ul muannatsis salimu, wa jam'ut taksir. Contoh kalimatnya dalam keadaan rafa', walamma ra'al mu'minunal ahzab, dan tatkala kaum mukminin melihat al-ahzab, kelompok yang orang-orang yang berkelompok-kelompok. Dalam keadaan nasabnya, wa aqimus salata wa basyiril mu'minin, dan tegakkanlah salat dan beritahukanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dalam keadaan jar, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya salat itu ditetapkan, diwajibkan bagi orang-orang beriman, kitaban mauquta,
Itu sudah ditetapkan waktunya. Lalu kemudian yang jamak muannas salim, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian kaum wanita yang beriman yang berhijrah, famtahinuhunna, maka ujilah mereka, dites terlebih dahulu tentang keimanan mereka. Ini yang bergaris bawah juga jamak muannas salim. Lalu ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian menceraikannya sebelum kalian menggaulinya. Ini juga ada al-mu'minat. Lalu firman Allah, laqad kana nisa'um minal mu'minat yashhadna al-fajra ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutalaffi'atin bimurutihinna. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang wanita-wanita dari kalangan sahabat yang mana dahulu wanita-wanita dari orang-orang yang beriman, wanita-wanita yang beriman menghadiri sholat fajar, sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka itu berpakaian sudah tebal hitam menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian jamak taksir, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Pemimpin qawwam, pelindung, mengayomi. Ini makna dari qawwam, memenuhi kebutuhannya. Di sini ada ar-rijal jamak taksir. Lalu kemudian innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Berbicara tentang kaumnya Lut, sesungguhnya kalian itu mendatangi laki-laki. Artinya laki-laki mendatangi laki-laki dengan syahwat tanpa mendatangi wanita. Kalian adalah kaum yang melampaui batas. Lalu contoh berikutnya, ayun nasi ahabbu ilaik. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan Aisyah. Lalu sahabat tersebut berkata lagi, fakultu minar rijal, maksudnya dari golongan laki-laki. Maka Rasulullah mengatakan abuha, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakrin. Tapi itu untuk contoh-contoh tadi dalam penggunaan yang akan kita jelaskan teorinya. Kita simak dulu pembacaan untuk kaidah. Silakan. Awalan, i'rabu jam'il mudzakkari salim, yurfa'u jam'ul mudzakkari salimu bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Tsaniyan, i'rabu jam'il muannatsi as-salim, yurfa'u jam'ul muannatsi salimu bid dhammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. Tsalisan, i'rabu jam'it taksiri, yurfa'u jam'ut taksiri bid dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil kasrati. Rabi'an, tuhdzafun nunu min jam'il mudzakkari salimi fi halatil idhafati. Thumma mithlu mudarrisul jami'ati yajtami'una fil qa'ati. Nah, i'rabu al-jam'. I'rabnya jamak. Jadi jamak itu ada 3 seperti jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Dapatkan jamaknya, bentuk jamaknya.
Yang pertama jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Tanda rafa'nya adalah al-waw. Tanda rafa'nya waw. Kalau contohnya di situ al-mu'minun, ra'a al-mu'minun. Contohnya misalkan contoh yang lainnya atau al-mu'minuna Allah. Allah, orang-orang yang beriman itu mencintai orang-orang yang beriman itu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita mendapati ada jamak mudzakkar salim al-mu'minun. Sebagai apa? Mauqi'nya fil jumlah sebagai fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i al-waw. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Jadi kalau untuk i'rabnya al-mu'minun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena jamak mudzakkar salim. Adapun dalam keadaan rafa'nya tandanya adalah al-ya. Misalkan yuhibbullahu al-mu'minin. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Jadi i'rabnya hampir sama, tinggal dirubah tandanya saja ya. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Begitu pula dengan dalam keadaan majrurnya yang dicontohkan dalam kitab inna sholata kanat 'alal mu'minin. Berarti 'alal mu'minina, al-mu'minin di sini itu ismun majrurun bi ala wa alamatu jarri al-ya' li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Jarnya di sini juga al-ya. Kemudian untuk jamaknya muannas salim marfu' dengan waw, mansub dan majrur dengan kasrah. Kalau kita pakai contoh di atas atau al-muslimatu Allah. Kalau tadi idza ja'akumul mu'minatu. Ya di sini fa'ilun marfun wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah fi akhirih. Karena tanda rafa'nya dhammah asalnya bisa dicukupkan dhahirah fi akhirih atau juga bisa ditambahi li'annahu jam'u muannas salim juga diperbolehkan. Kalau di sini berarti mansubnya adalah al-kasrah. Contohnya misalkan yuhibbullahu al-muslimati. Yuhibbullahul muslimati. Karena memang tanda nasabnya adalah kasrah. Maka untuk i'rabnya
al-muslimati maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-kasrah. Disebutkan kenapa kasrah kok bukan fathah, biasanya fathah. Li'annahu jam'u muannatsin salimun, karena jamak muannats salim. Ini yang mansub muslimat maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah li'annahu jama' muannatsin salimun. Adapun untuk majrurnya juga kasrah. Adapun untuk jam'u taksir, jamak taksir, maka tandanya seperti isim mufrad marfu' bid dhammah wa mansub bi fathah wa majrur bi kasrah, marfu' dengan dhammah. Kalau di contohnya tadi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, dhammah, nasabnya adalah fathah, kemudian jarnya adalah al-kasrah. Nah, di sini kalau di contoh misalkan innakum lata'tuna ar-rijal, ya berarti ar-rijal di sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-fathah adh-dhahirah fi akhirih. Kemudian minar rijali, ar-rijali di sini ismun majrurun bi min, ismun majrurun bi min. Wa alamatu jarrihi al-kasra adh-dhahirah fi akhirih. Nah, ini pada kaidah yang terakhir di yang keempat, tudhafun nunu min jam'il mudzakkari salimi fi halati al-idhafah. Mithlu mudarrisu al-jami'ati yajtami'una fil qa'ah. Guru-guru jami'ah. Guru-guru jami'ah. Guru-guru kampus. Ya, guru-guru universitas. Berarti dosen-dosen, ya, pengajar-pengajar universitas. Yajtami'una fil qa'ah. Mereka semuanya berkumpul di qa'ah, di aula. Ya, jadi sama dengan musanna tadi, dalam keadaan idhafah jamak mudzakkar salim, nunnya itu juga harus dihapus, Ini baik itu dalam keadaan marfu, dalam keadaan mansub, atau dalam keadaan majrur. Contoh yang lainnya misalkan kaum muslimin Indonesia, berarti muslimu Indonesia yu'adduna al-hajja, atau muslimu Indonesia yasumuna Ramadan. Kaum muslimin Indonesia, muslim-muslim Indonesia berpuasa Ramadan. Adapun untuk i'rabnya apabila dihapus juga sama. Kalau di sini untuk mudarrisu al-jami'ah, mudarrisu, i'rabnya adalah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun.
wa hudhifatin nun lil idhafah. Wa huwa mudhaf, juga boleh wa huwa mudhaf wa hudhifatin nun lil idhafah. Adapun al-jami'ati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahira fi akhirih yajtami'una fi'lun mudhari'un. Ini yajtami'una termasuk apa? Bagian dari al-af'alu al-khamsah. Kalau kita ingat, af'alul khamsah marfu'un bi thubutin nun, majzumun wa mansubun bi hadfin nun. Berarti untuk yajtami'una i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Ini sambil murajaah, li'annahu minal af'alil khamsah. Wa wawul jama'ati, dan wawu jama'ah dhamirun muttasilun mabniyun ala as-sukun, mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun, fi mahalli raf'in fa'ilun. Lalu fi harful jar boleh ditambah mabni ala sukun atau harful jar saja juga boleh. Kemudian al-qa'ah ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahira fi akhirih. Tapi itu untuk pembelajaran kita di sore hari ini, yaitu bagaimana cara mengi'rab baik itu musanna atau jamak. Jamak itu ada 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Masing-masing memiliki kaidah sendiri dalam i'rabnya atau tanda-tanda i'rabnya memiliki sendiri. Insyaallah untuk tadribatnya kita kerjakan pada pertemuan yang akan datang, karena waktunya sudah habis atau sudah habis. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan di sore hari ini bisa kita fahami. Kalau belum paham bisa diulang-ulang lagi pembahasan kita dan juga dipelajari lagi sehingga bisa mengerjakan untuk latihan-latihannya. Dan perlu diingat bahwasanya yang dimaksud dengan jamak muannats salim ini tidak harus yang berakal. Pokoknya kalau jamak diakhiri dengan alif dan ta, maka itu dihukumi jamak muannats salim. Contohnya misalkan tadribatun, ini kan juga jamak muannats salim, tadribatun. Al-amal sholihat misalkan, itu juga jamak muannats salim. Jadi dilihat dari bentuknya, bukan dilihat dari berakal atau tidaknya. Begitu pula dengan jamak mudzakkar salim. Meskipun kalau jamak mudzakkar salim, hampir semua jamak mudzakkar salim itu atau mungkin semuanya itu adalah yang berakal. Nggak ada misalkan benda cara menjamaknya ditambah wawu dan nun. Tapi itu yang dapat kita pelajari di kesempatan di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, tetap di atas sunnah, tetap yakin dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tetap percaya bahwasanya segala apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti yang terbaik bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari segala penyakit dan juga mara bahaya. Wallahu taala alam bisawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.